Yo, hello para reader sekalian. Di video kali ini mari kita bahas lagi hal-hal menarik terkait dengan manhwa Nanomation. Yang mana untuk kali ini Mimin akan sedikit menjelaskan terkait hal-hal penting ataupun highlight apa saja yang terjadi di novel Nanomation season kedua, alias tepat setelah Yuon terdampar di masa depan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu bukan masa depan yang sama dengan Chun Moo Sung. Nah, di awal ya Mimin sempat berpikir bahwa Chun Yuon terdampar di masa depan atau setidaknya berada di garis waktu yang sama dengan Chun Moo Sung. Tapi ternyata itu salah besar karena ternyata Yuon berada di garis waktunya sendiri. Lebih tepatnya sekitar 1000 tahun lebih setelah ia menghilang. Lanjut, yang kedua, runtuhnya sekte iblis. Nah, di masa depan yang ia datangi, setelah menganalisa banyaknya perbedaan terutama terkait dengan teknologi, Yuon pun langsung mencari sekte iblis pada masa itu. Tapi ternyata hal tak terduga terjadi, yaitu sekte iblis atau bisa dibilang Black Sky Corporation sudah dibubarkan karena suatu insiden, yaitu Lord pada masanya dituduh melakukan pembunuhan kepada pemimpin Rusia. Nah, ini adalah sebuah jebakan yang direncanakan oleh Black Six God dan juga dunia Murim karena mereka takut atau mewaspadai Black Sky Corporation ataupun sekte iblis. Mereka pun menjebak tetua ataupun pimpinan pada saat itu, dan alhasil Black Sky Corporation pun bubar dan mereka berada di balik persembunyian dengan nama yang berbeda. Hingga pada akhirnya Yuon pun menemukan penerus ataupun sisa-sisa daripada anggota dari sekte iblis. Dan saat itu juga ia mengetahui sebuah fakta, yaitu dirinya berada di garis waktu yang sama setelah dirinya menghilang. Hal tersebut ia ketahui saat ia mendengar cerita dari anggota sektenya bahwa pimpinan ke-12 kultus yaitu Chun Yuon menghilang sekitar 1300-an tahun yang lalu. Lanjut, yang ketiga, terdapat gate ataupun gerbang. Nah, ini merupakan hal yang sedikit menarik karena ceritanya tidak hanya berkaitan dengan dunia Murim. Adanya gate ataupun monster yang keluar dari sana mengingatkan kita pada manhwa bergenre dungeon ataupun hunter. Karena memang benar ada spesialis ataupun kekuatan baru selain dunia Murim, yaitu gatekeeper atau penjaga gerbang, atau bisa dibilang seperti halnya hunter, di mana mereka memiliki kemampuan khusus untuk menangani para monster yang keluar dari gate. Lanjut, anggota Yuon yang berada di masa depan. Nah, tepat setelah menghilangnya Yuon, Chun Moo Sung yang saat itu berada di waktu Yuon pun menyadari jika Yuon telah terdampar di masa depan. Hal tersebut ia mengetahuinya dari alat pelacak yang berada di Nanomation. Dan saat itu juga Moo Sung yang berada di perkemahan atau rombongan Yuon pun berpura-pura sebagai peramal dan berkata jika Chun Yuon saat ini terdampar di masa depan dan ia akan kembali muncul selama 1000 tahun mendatang. Dan dari situ juga ia pun membuat sebuah misi,
karena ia hanya memiliki satu paket waktu. Ia pun berencana memanfaatkan paket tersebut untuk memulangkan Yuon dari masa depan. Tapi ia harus mengorbankan dirinya karena tidak bisa kembali ke masa depan. Hal tersebut mungkin sudah melalui banyak pertimbangan karena dirinya juga saat itu sedang diburu oleh penjaga waktu. Dan dengan rencana tersebut, Musung pun mengutus Hubong, Bakgi, dan juga Murayun yang merupakan penatua agung untuk dibekukan. Nah, karena ia memahami banyak hal dari masa depan, akhirnya Musung pun mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan kemampuan dari salah satu anggota klan yang bisa membuat batu es yang sangat kuat. Akhirnya ketiga orang tersebut pun dibekukan pada 3 lokasi yang berbeda dan berharap mereka bisa bertemu dengan Yuon di masa depan. Lalu setelahnya bisa memberikan paket waktu ataupun mesin waktu kepada Yuon agar bisa kembali ke masanya. Nah, jadi nanti akhirnya di masa depan Yuon bisa bertemu dengan Hubong, Bakgi, dan juga Murayun. Walaupun mereka sudah 10 tahun lebih tua dari Yuon saat dirinya menghilang. Selanjutnya, keturunan Raja Iblis. Ada hal menarik lainnya yang terjadi di novel season kedua, yaitu pedang yang ditinggalkan oleh Chunma yang merupakan bukti bahwa mereka adalah Chunma. Selanjutnya ternyata merupakan pedang yang berasal dari dunia lain dan pedang tersebut merupakan bagian dari senjata Raja Iblis. Nah, di manhwanya kan sudah dijelaskan juga ya kalau tidak salah bahwa pedang tersebut bukan berasal dari bumi. Ternyata ya pedang tersebut merupakan pedang milik Raja Iblis dari dunia lain. Di mana di masa depan juga ya para bangsa iblis bisa keluar masuk melewati gate yang mereka ciptakan. Dan dari situ juga saat Yuon berencana untuk menghancurkan dunia iblis, ia pun mengetahui banyak hal terkait dengan Raja Iblis yang saat itu menghilang. Hingga pada akhirnya ya Yuon pun dianggap sebagai keturunan Raja Iblis. Jadi sebetulnya ceritanya agak rumit ya terkait dengan dunia para iblis, karena di sana tidak hanya ada satu ras iblis tapi ada banyak ras iblis yang saling bermusuhan. Dan salah satu Raja Iblis tersebut ya dari berbagai macam klan ataupun berbagai macam ras merupakan pemilik dari pedang yang saat ini digunakan Yuon, yaitu pedang yang ditinggalkan oleh Chunma. Tapi Mimin juga masih belum mengetahui lebih lanjut apakah Chunma Raja Iblis atau bukan, karena Mimin juga belum selesai menyelesaikan novel season keduanya. Lanjut, musuh utama di season kedua. Nah, jadi sebetulnya musuh utama dari novel season kedua yaitu adalah grup MS. Nah, di sini Mimin masih belum sangat yakin sebetulnya apa itu grup MS karena Mimin belum menyelesaikan membaca novelnya. Tapi ada satu hal menarik karena sebetulnya grup MS merupakan kepanjangan dari Musung. Ya, ia adalah keturunan dari Yuon yang saat itu terdampar di zamannya. Ada banyak keanehan-keanehan dan juga kejanggalan saat Yuon meneliti ataupun menyelidiki grup MS. Bagaimana bisa grup MS terbentuk dan nama keturunannya merupakan nama asli dari grup MS. Nah, jadi ya selain bertarung dengan ras iblis, Yuon juga harus memecahkan teka-teki terkait dengan grup MS ataupun grup Musang. Nah, itu dia beberapa hal menarik yang terjadi pada novel season kedua dari Nanomachine. Semoga terhibur. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.